Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pikir Qin Chen terus mendekat, berdengung, bilah yang patah tiba-tiba membuat gelombang, dan pedang kosong muncul di kehampaan. Pedang itu naik ke langit, seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Momentumnya terlalu menakutkan, dan itu hendak menebas ke arah Qin Chen. Tidak baik, ucap Qin Chen terkejut. Aura yang dilepaskan oleh hantu pedang ini terlalu kuat, lebih dari 100 kali lebih kuat dari Qian Yuan Liang sebelumnya. Pada saat kritis, kertas jimat emas tiba-tiba bersinar dan naik ke langit. Cahaya keemasan berhenti di depan pedang patah. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dan segera menghentikan pedang patah. Kertas jimat emas terus bersinar, semangat juang tak berujung mendidih, dan karakter kuno muncul di atasnya satu persatu, dan bilah yang patah juga bergetar. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti lawan masa lalu. Dalam kehampaan, hantu rune emas yang mencapai langit muncul, dan di sisi yang berlawanan adalah hantu pisau perang yang luar biasa. Sinar cahaya melesat lurus sejauh 90.000 mil, menembus aura kekacauan tertinggi. Di atas taktik pisau pertempuran, cahaya keemasan mulai muncul, yang persis sama dengan nafas kertas rune emas, dan pada rune emas, ada juga goresan. Goresan ini belum pernah dirasakan Qin Chen sebelumnya, tetapi sekarang muncul. Itu juga memancarkan aura pembunuhan yang sama dengan pedang patah di depannya. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Mungkinkah kertas jimat emas dan pedang patah ini pernah bertarung satu sama lain? Dan meninggalkan bekas pada satu sama lain. Bahkan, alasan mengapa pedang ini patah adalah karena dipotong oleh kertas rune emas ini. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan kekuatan rune emas yang memancar dari ujung pedang yang patah itu? Pikir Qin Chen mengira-ngira, kertas rune emas ini memiliki asal yang luar biasa, bahkan jauh melebihi senjata suci biasa. Ini jelas merupakan hal yang sangat menakutkan di zaman kuno, dan bilah patah ini, yang telah ditinggalkan di tanah terlarang selama ratusan juta tahun, juga memiliki asal yang luar biasa. Pada saat ini, dua sosok bayangan manusia muncul di kehampaan. Ini adalah nafas dari Holy Lord. Kata kucing hitam besar itu tiba-tiba. Apa? Qin Chen terkejut. Apakah itu aura dari guru suci? Kedua sosok ini adalah guru suci. Tunggu, bagaimana mungkin seorang dewa suci muncul di benua Tianwu? Inikah gambaran pertempuran paling mengerikan di tanah terlarang? Qin Chen ingat dengan jelas bahwa Kaisar Pedang Tertinggi pernah mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, karena harta karun, Tuan Surgawi yang tak terhitung jumlahnya datang ke benua Tianwu. Ada pertempuran tragis di sini, dan bahkan benua Tianwu hampir hancur. Jadi, harta karun tahun itu masih ada di sini sekarang. Gumam Qin Chen, jantungnya melonjak liar. Pertempuran di benua Tianwu di kehidupan sebelumnya sebenarnya terkait dengan master tingkat Saint Master. Harta macam apa yang mereka perebutkan saat itu? Apakah itu asal-usul waktu? Tidak heran kertas rune emas ini sangat kuat sehingga bahkan dapat menahan pusaran waktu. Harta karun tingkat guru suci, tentu saja itu adalah harta karun tingkat guru suci. Merasakan kehadiran satu sama lain, dua artefak ini langsung bertarung satu sama lain. Namun, aku masih tidak mengerti mengapa tempat ini dipenuhi dengan kekuatan waktu yang begitu kuat. Bilah patah ini jelas hanya sepotong artefak, bagaimana itu bisa memancarkan kekuatan waktu yang begitu kuat? Ucap Qin Chen menyentuh dagunya. Dia sedikit tidak yakin. Saya mengerti, kata kucing hitam besar itu tiba-tiba. Dia berkata, sumber waktu yang paling berharga antara langit dan bumi seharusnya ada di sini, dan itu harus dibawa bilah yang patah ini. Ucap kucing hitam besar itu berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen terkejut dan senang.
Dia mendengar kucing hitam besar mengatakan bahwa asal-usul waktu adalah harta yang sangat misterius antara langit dan bumi, dan itu sangat langka bahkan di surga. Jika dia bisa menguasai asal-usul waktu, adalah mungkin untuk menguasai aturan waktu yang paling menakutkan antara langit dan bumi. Waktu adalah aturan terpenting di dunia. Ini berisi 3 jenis perubahan, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Orang yang kuat dengan aturan waktu dapat mengontrol waktu. Kemampuan yang mengerikan apa ini? Di antara yang kuat di level yang sama, mereka telah menguasai aturan ruang terkuat, yang bisa disebut yang terkuat di level yang sama. Namun, bagi mereka yang telah menguasai aturan waktu, dengan level yang sama, karena misteri aturan waktu, dia pasti lebih unggul. Asal-usul waktu, bahkan kekuatan guru suci di surga, mungkin tidak dapat mengendalikannya. Dalam pertempuran yang terjadi di sini ratusan juta tahun yang lalu, 2 tuan suci sangat mungkin untuk bersaing memperebutkan kekuatan asal waktu, karena asal-usul waktu adalah yang paling berharga. Faktanya, aturan waktu juga merupakan aturan langit dan bumi yang paling menakutkan. Jika Anda menguasai aturan waktu, bahkan jika Anda memasuki surga di masa depan, Anda akan memiliki modal untuk memandang rendah para praktisi di sana. Ucap kucing hitam besar itu tampak sangat bersemangat. Qin Chen berkata, apakah kamu begitu baik? Ucap Qin Chen memandang kucing hitam besar yang bersemangat itu agak curiga. Jika asal-usul waktu benar-benar luar biasa, itu adalah harta karun tertinggi, mengapa kucing hitam besar tidak mengambilnya sendiri? Ini tidak seperti biasanya. Kucing hitam berkata, sial, bocah, apa pendapatmu tentang kaisar ini? Apakah kaisar kucing ini seperti itu? Ucap kucing hitam besar itu sangat marah, seolah-olah dia telah dihina. Sepertinya memang demikian, jawab Qin Chen mengangguk. Kucing hitam besar itu kesal dan dia mengeong, sejujurnya, jika seseorang ingin menyerap asal waktu, itu juga bersyarat. Di benua Tianwu ini, hanya putra benua yang telah diakui oleh dunia yang dapat dikenali oleh asal-usul waktu, dan Anda kebetulan memilikinya. Kalau tidak, apakah Anda tidak berpikir bagaimana kertas rune emas ini bisa membawa Anda ke sini? Jika saya menebak dengan benar, master kertas rune emas ini seharusnya adalah master yang lahir dari benua Tianwu ini. Ucap kucing hitam besar itu menghela nafas. Mendengar itu, Qin Chen tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Tidak heran kucing hitam besar tidak melakukannya, karena tidak memiliki kualifikasi untuk melahap asal waktu. Kucing hitam berkata, benua ini bukanlah benua rendahan. Pikirkan ini, ada perang yang meletus di masa lalu, ada harta karun yang dapat membuat praktisi di surga menjadi gila. Harta seperti itu, apakah mungkin ada di benua yang rendah? Kedua, ada master tingkat guru suci atau Holy Lord, mungkin kamu tidak tahu kekuatan Holy Lord, itu juga penguasa kekuatan besar di surga, sebuah kekosongan dapat runtuh di antara jari-jarinya. Tetapi benua Tianwu mampu menahannya, dan bahkan pertempuran setingkat Holy Lord, benua Tianwu ini tidak hancur. Dan yang ketiga, pemilik kertas rune emas ini sekarang tampaknya adalah guru suci yang lahir di benua Tianwu, dan sangat mungkin bahwa lebih dari satu master tingkat guru suci yang telah lahir di benua Tianwu ini. Dan tentu saja ada poin keempat, penguasa iblis abis di Laut Guntur, ini juga merupakan keraguan terbesar. Abyssal Demon Rache juga merupakan ras teratas di surga, bagaimana bisa dengan mudah turun ke benua yang lebih rendah? Apakah semua ini kebetulan? Dan jika terlalu banyak kebetulan, itu tidak bisa disebut kebetulan, tapi pasti ada alasannya. Ucap kucing hitam besar itu tampak setuju. Saya menduga bahwa benua Tianwu sangat mungkin menjadi awal dari perkembangan kekacauan, dan itu adalah salah satu benua pertama yang terbentuk di 10.000 alam. Ucap kucing hitam besar itu mengeluarkan suara keras, dan menceritakan sebuah rahasia besar. Dikabarkan bahwa ketika alam semesta dibuka, sekumpulan benua tertua terbuka dengan terbukanya alam semesta, termasuk surga tertinggi. Namun selain surga,
ada juga beberapa benua lain yang lahir bersama. Kumpulan benua ini, dengan kekacauan dan aura agung yang dibuka oleh langit dan bumi, adalah benua sumber di antara benua yang tak terhitung jumlahnya. Benua sumber ini belum tentu sangat tinggi. Beberapa benua telah diubah menjadi benua biasa karena alasan khusus. Miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu, benua biasa ini bergabung ke dalam benua yang tak terhitung jumlahnya yang lahir kemudian, dan menghilang, tetapi tidak peduli apa, benua ini adalah benua sumber ketika alam semesta dibuka dan memiliki status yang luar biasa. Benua Tianwu sangat mungkin menjadi benua seperti itu. Mendengar itu, Qin Chen menarik napas. Apakah benua Tianwu memiliki asal yang begitu mengagumkan? Bukan tidak mungkin. Hanya benua sumber yang dapat menarik sumber waktu. Kalau tidak, bagaimana aturan seperti sumber waktu bisa muncul di alam yang begitu rendah? Apakah menurut Anda sumber waktu adalah kubis Cina, dan setiap benua memilikinya? Ucap kucing hitam besar memandang Qin Chen dengan mata merah. Dia melanjutkan, jika tebakan kaisar ini benar, benua Tianwu ini benar-benar benua sumber yang lahir ketika alam semesta dibuka, maka Anda akan menghasilkan banyak uang, dan masa depan Anda akan menjadi tidak terbatas. Lagi pula, tidak semua orang bisa mendapatkan benua sumber. Jika Anda memiliki pengakuan dari benua sumber, adalah mungkin untuk memiliki aura kosmik pembukaan alam semesta dan menjadi keberadaan tertinggi di surga. Qin Chen berkata, "Oke, Tuan muda ini bahkan belum menerobos alam suci sampai sekarang, masih ada keberadaan tertinggi, mari kita keluar dari sini hidup-hidup dulu dan membicarakannya nanti." Ucap Qin Chen berkata dengan jijik. Ini bukan realitasnya, tetapi Qin Chen tahu dengan jelas bahwa setiap orang kuat telah keluar dari yang lemah, dan banyak kebanggaan langit memiliki sumber daya yang unik, tetapi pada akhirnya mereka tidak jadi apa-apa. Ingin menjadi orang kuat tidak bergantung pada pengakuan dunia atau tipu muslihat putra-putra benua apapun, tetapi ketekunan dan kerja keras pribadi. Kucing hitam besar itu memandang Qin Chen dengan heran, tetapi tidak menyangka Qin Chen terlihat begitu terbuka. Qin Chen tentu saja dia merasa sangat bahagia setelah mengetahui bahwa dia adalah putra benua. Tapi dia tidak boleh melupakan niat awalnya dan langkah demi langkah untuk keluar dari jalan ini. Jika asal-usul waktu ada di sini, dari mana asal-usul benua? Ucap Qin Chen bertanya. Yang paling penting baginya sekarang adalah menemukan asal-usul benua Tianwu, menggunakan asalnya untuk menerobos ke alam suci, dan kemudian keluar dan meledakkan 3 praktisi konyol surgawi. Jangan khawatir, karena rune emas ini akan memandu Anda, jawabannya secara alami ada di dalamnya, dan selama Anda mendapatkan sumber waktu, Anda secara alami dapat menemukan asal-usul langit dan bumi. Ucap kucing hitam besar berkata begitu, hanya melalaikan tanggung jawab. Qin Chen melihat rune emas. Tanda emas bersinar terang, dan pelangi emas melesat langsung ke langit, menerangi misteri tandus ini. Rune melepaskan cahaya yang lebih cemerlang, dan nafas tertinggi segera menyelimuti seluruh medan perang kuno, bilah yang patah memancarkan cahaya hitam samar, dan juga meledak dengan napas yang menakutkan, dan meluncurkan dampak ke arah rune emas. Keduanya berada di level Master Suci di masa lalu. Sekarang tuan mereka pasti telah tiada, dan mereka hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, tetapi bahkan sisik yang tersisa dan setengah dari cakarnya sangat menakutkan. Jika bukan karena penjaga kertas rune emas, Qin Chen yakin dia telah lama berubah menjadi bubuk. Namun, Qin Chen juga memiliki dunia kecil yang tak terkalahkan. Selama dia memasuki lempeng giok semesta, dia percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah untuk menghindari serangan harta Master Suci dengan aura naluriah yang tersisa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.